Ya, silakan rekan-rekan. Yang pertama, sebelum ditanya kami menyampaikan bahwa diagendakan hari Senin tanggal 15 Desember 2025 sekira pukul 10.00 akan dilaksanakan gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi hari Senin akan dilaksanakan gelar khusus, akan dihadiri pihak internal maupun eksternal. Sebagai contoh dari Itwasum, dari Propam, Divkum, dan eksternal ada Kompolnas, Ombudsman, ini akan kita hadiri. Ya mungkin rekan-rekan ada. Pak Karo sebut kalau misalkan salah satu motifnya itu atau yang melatar belakangi kejadian yang di Matel itu perkara motor. Nah, kira-kira apakah karena TSK ini kesel atau emosi Pak Kabit terhadap para korban yang ingin hendak mengambil motornya? Terus yang kedua, kira-kira motornya ini apakah memang belum lunas si motor TSK ini atau seperti apa sehingga akan diambil, dan kira-kira surat-suratnya seperti apa sih? Mungkin itu dulu sih Pak Kabit. Oke, terima kasih. Memang kalau dari hasil kondisi di lapangan beberapa dekade ini ada cara-cara yang salah dilakukan oleh mata elang ataupun debt collector. Jadi apabila fidusia itu sudah terdaftar, seyogyanya pihak ketiga ataupun yang mendapat surat perintah kerja menghimbau bagi para customer untuk melunasi ataupun secara administrasi membahas di kantor. Jadi bukan mengambil, memberhentikan secara paksa terkait tentang customer yang ada di jalanan. Ini yang menjadi perhatian kita bersama, dan ini dengan adanya peristiwa ini menjadi evaluasi bagi seluruh pembiayaan leasing-leasing untuk bisa mengatur regulasi yang tepat. Mohon maaf, kadang-kadang SPK tersebut belum tentu ada dan itu turun kepada tangan berikutnya. Sehingga bukan kepada orang yang memiliki pengetahuan, edukasi, ataupun skill tentang hukum. Sehingga mencegat, memberhentikan, bahkan merampas. Nah, ini menjadi evaluasi, menjadi PR bagi kita semua, termasuk warga masyarakat, apabila kendaraan diberhentikan secara paksa, bisa melaporkan kepada 110 layanan kepolisian. Ya. Izin Pak Kabit, saya Abid dari Kumparan. Tapi kalau secara kronologis pada sore hari itu bagaimana sih Pak Kabit? Maksudnya kan itu ada 2 Matel dikeroyok 6 oknum. Itu gimana ceritanya? Apakah Matel itu sedang menarik motor orang lalu dibela oleh para Yanma ini? Atau motor salah satu dari 6 orang tersangka ini yang malah sedang nunggak dan akhirnya ditarik oleh Matel itu? Gimana ceritanya tuh Pak Kabit? Secara garis besar, satu unit kendaraan dari tersangka AM ini diberhentikan oleh pihak mata elang. Sehingga pada saat terjadi penarikan kunci kontak dicabut, pihak anggota Polri tadi tidak terima atas perbuatan tersebut. Sehingga terjadi cekcok dan terjadilah penganiayaan, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini fakta yang dilakukan, tapi mengingat ini masih 1x24 jam penetapan tersangka tadi malam yang kita rilis, ini masih terus dilakukan pendalaman dari penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kita tunggu, pasti kami akan mengupdate dan secara transparan terhadap peristiwa Kalibata. Lain? Ya, ini masih kami dalami. Kita berempati ya dengan peristiwa itu, tetapi ini menjadi suatu PR bagi kita semua, khususnya kami yang di Polda Metro Jaya, untuk bisa menertibkan, menata, berkomunikasi, koordinasi dengan lembaga
pembiayaan dalam hal ini leasing, terkait tentang SOP, penarikan ataupun memberikan peringatan warning kepada customer yang melakukan penunggakan. Ini menjadi PR kita bersama. Izin Pak Kabit singkat aja. Perihal anggota yang minta ini, itu nilai upah itu masih ada ninggalin berapa sih kira-kira? Itu aja. Oke, untuk nominal pasti masih kami lakukan pendalaman ya, karena tadi kami sampaikan, kami ulangi kembali, Polda Metro Jaya bekerja secara cepat, dalam waktu 1 kali 24 jam sudah bisa mengamankan dan menetapkan tersangka. Tetapi ini juga harus dilakukan pendalaman yang sahih terhadap peran masing-masing orang tersebut. Tadi sampaikan, kendaraan tersebut pembiayaan atas nama siapa, berapa lama kredit dan tunggakan, ini masih kami lakukan pendalaman. Nanti akan kami update. Terakhir.